Halo semua, perkenalkan saya Nikade Ayu Sintia Dewi dengan NIM 2302622010289 dari Akuntansi D Malam tahun 2023. Oke, jadi ide usaha saya kali ini yaitu matcha keliling. Matcha segar keliling dengan tenaga listrik ramah lingkungan. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke sebuah ide usaha saya yang akan saya presentasikan, sebaiknya kita mengenal apa sih itu matcha terlebih dahulu. Matcha adalah bubuk teh hijau yang terbuat dari daun teh berkualitas tinggi yang digiling halus hingga menjadi serbuk lembut berwarna hijau cerah. Matcha dikatakan sehat karena mengandung konsentrasi tinggi antioksidan, vitamin, dan mineral meskipun dikonsumsi dalam jumlah kecil. Berbeda dengan teh biasa, matcha dibuat dari seluruh daun teh hijau yang digiling halus hingga seluruh kandungan nutrisinya dapat diserap tubuh secara maksimal. Zat aktif seperti kateksin berfungsi menangkal radikal bebas, menurunkan risiko penyakit jantung, dan menjaga kesehatan kulit. Selain itu, kandungan latenia dan kafein alami pada matcha membantu meningkatkan fokus dan energi tanpa menimbulkan efek gelisah, seperti kopi pada umumnya. Karena itulah, meskipun dikonsumsi secara minimal, matcha tetap memberikan manfaat besar bagi kesehatan tubuh kita. Ide usaha ini dikatakan ramah lingkungan. Mengapa ide usaha ini dikatakan ramah lingkungan? Karena menggunakan konsep operasional yang mendukung pelestarian alam dan mengurangi pencemaran. Gerobak yang digunakan dalam usaha ini digerakkan dengan tenaga listrik, sehingga tidak menghasilkan emisi gas buang seperti kendaraan bermotor berbahan bakar bensin. Selain itu, bahan-bahan kemasan yang digunakan bersifat mudah terurai dan sebagian dapat didaur ulang sehingga tidak mencemari lingkungan. Dalam proses penyajian, usaha ini menghemat energi dan air, serta memanfaatkan bahan baku matcha yang alami tanpa bahan pengawet berbahaya. Semua kegiatan operasional dilakukan dengan prinsip reduce, reuse, recycle agar tetap ramah bagi lingkungan sekitar. Jadi, ide usaha atau bisnis saya kali ini saya namai sebagai Maling. Usaha ini diberi singkatan Maling atau matcha keliling. Unit usaha ini bergerak di bidang minuman berbasis matcha dengan konsep gerobak keliling atau gerobak listrik keliling yang dapat berpindah tempat sesuai dengan area potensial penjualan seperti sekolah, kampus, dan area wisata lainnya. Adapun aspek hukum yang harus dipenuhi dalam ide usaha atau bisnis saya kali ini yaitu pertama, NPWP, nomor pokok wajib pajak sebagai identitas wajib pajak usaha. Lalu yang kedua ada surat domisili usaha, menunjukkan lokasi resmi kegiatan usaha. Lalu yang ketiga ada SIUP atau surat izin usaha perdagangan, bukti izin legal untuk melakukan kegiatan jual beli. Lalu yang keempat ada TDP, tanda daftar perusahaan, bukti usaha telah terdaftar di instansi pemerintah. Lalu yang terakhir ada izin penggunaan kendaraan listrik diperoleh dari dinas terkait sebagai bukti bahwa gerobak listrik layak digunakan di jalan umum. Maka dengan kelengkapan dokumen hukum, maka usaha matcha keliling telah memenuhi syarat legalitas dan siap beroperasi secara aman, sah, dan berkelanjutan. Adapun strategi pemasaran yang dapat kita terapkan yaitu yang pertama ada media sosial. Promosi dilakukan aktif melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis dengan menampilkan konten berupa foto produk, video pembuatan minuman, dan testimoni pelanggan. Lalu yang kedua ada promosi langsung. Dilakukan dengan melakukan berbagai voucher atau membagikan voucher diskon yaitu buy one get one atau sampling gratis di area kampus, sekolah, dan perkantoran. Lalu yang terakhir ada kerjasama komunitas lokal, menjalin kemitraan dengan komunitas mahasiswa, event organizer, dan food bazaar untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada target pasar potensial. Adapun desain dan spesifikasi gerobak yaitu dimensi dengan dimensi panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 1,8 meter.
Lalu adapun daya listrik utamanya yaitu baterai 48 volt dan dengan kapasitas 60 Ah dengan waktu pengisian kurang lebih dari 6 jam. Lalu ada panel surya tambahan yaitu sebesar 200 watt untuk membantu pengisian baterai saat siang hari. Lalu ada kecepatan maksimumnya yaitu 25 km per jam, cukup untuk mobilitas antar lokasi. Lalu yang terakhir ada fasilitas tambahan seperti lampu LED, kipas pendingin, dan soket listrik serbaguna. Next, adapun aspek sumber daya manusia, yaitu yang pertama ada pemilik atau manajer usaha, yaitu bertugas sebagai mengambil keputusan penting serta bertanggung jawab atas kelangsungan sebuah usaha. Lalu yang kedua ada operator gerobak sekaligus barista, di mana ia bertugas sebagai membuat, mencampur dan menyajikan minuman sesuai standar SOP atau resep yang telah ditersediakan. Lalu yang terakhir ada staf administrasi dan promosi digital, yang bertugas sebagai mengelola pencatatan keuangan harian dan stok bahan baku, membuat konten promosi untuk media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Lalu adapun peralatan produksi yang digunakan dalam sebuah ide usaha saya kali ini, yaitu yang pertama ada Wixan Matcha atau Chizen modern, alat pengaduk tradisional untuk melarutkan bubuk matcha agar menghasilkan busa lembut alami. Dapat digunakan manual atau elektrik untuk menjaga keaslian rasa matcha. Lalu yang kedua ada pengocok otomatis, yaitu alat otomatis untuk mencampur matcha, susu, dan gula dengan cepat dan merata. Lalu yang ketiga ada blender listrik hemat daya, digunakan untuk mencampur bahan minuman seperti matcha smoothie atau matcha milk brown sugar. Lalu berdaya rendah agar hemat energi namun tetap menghasilkan tekstur yang halus. Oke, next adapun peralatan produksi selanjutnya yaitu dispenser air panas otomatis untuk melarutkan bubuk matcha dengan suhu ideal 70-80 derajat Celcius dan menjamin kualitas rasa dan aroma tetap maksimal. Lalu selanjutnya ada pendingin portable, menyimpan bahan baku seperti susu cair, sirup topping agar tetap segar, menggunakan daya listrik dari baterai gerobak. Lalu selanjutnya ada mesin sealer cup otomatis, menutup gelas atau minuman secara higienis dan rapi, meningkatkan citra profesional produk, dan menjaga kebersihan. Lalu ada yang terakhir yaitu timbangan digital atau alat takar untuk menakar bubuk matcha, gula, dan susu secara akurat agar rasa tetap konsisten. Lalu ke alat produksi selanjutnya yaitu wadah dan botol penyimpanan, di mana digunakan untuk sirup, gula aren, susu, topping, dan bahan cair lainnya, dan bahan food grade aman dan mudah dibersihkan. Lalu ada kotak es, menyimpan es batu dan bahan segar agar tidak cepat mencair selama operasional berlangsung. Lalu yang terakhir ada sistem daya dan panel surya, menyediakan daya untuk blender, pendingin, dispenser, dan alat lainnya. Peralatan produksi matcha keliling dipilih secara cermat untuk 1. Menjaga efisiensi energi, 2. Memastikan kebersihan dan kualitas produk, lalu yang ketiga mendukung konsep ramah lingkungan dan modern. Adapun bahan baku dan komposisi produk, yang pertama ada bubuk matcha, yang kedua ada susu cair UHT, yang ketiga ada air mineral, yang keempat ada gula cair atau sirup gula aren, yang kelima ada susu kental manis, yang keenam ada es batu, yang ketujuh ada brown sugar atau gula merah cair, yang kedelapan ada topping, yang kesembilan ada kemasan cup plastik ataupun cup kertas, lalu yang ke-10 ada sedotan dan tisu. Berikut saya tampilkan simulasi dari pembuatan ice matcha tersebut. Next adalah aspek keuangan. Modal awal yang dibutuhkan meliputi biaya pembuatan gerobak listrik, peralatan minuman, dan bahan baku awal.
Berikut estimasi biaya investasi yang dikeluarkan di awal operasional. Yang pertama ada pembuatan gerobak listrik sebesar 15 juta rupiah. Yang kedua ada peralatan dan mesin minuman sebesar 7 juta rupiah. Yang ketiga ada bahan baku awal sebesar 3 juta rupiah. Yang keempat ada perizinan dan promosi di mana mengeluarkan biaya sebesar 2 juta rupiah. Yang kelima ada biaya lain-lain sebesar 3 juta rupiah, maka total modal awalnya ialah 30 juta rupiah. Lalu adapun perhitungan pendapatan per hari. Misalnya kamu menjual minuman matcha dengan harga rata-rata 15.000 per gelas. Kamu bisa jual antara 15 sampai 30 gelas per hari, di mana komponennya adalah harga per gelas yaitu 15.000 rupiah dan penjualan rata-rata per hari yaitu 30 gelas. Maka pendapatan per harinya ialah 15.000 dikali 30 cup sama dengan 450.000 rupiah. Maka pendapatan kotor per harinya adalah 450.000 rupiah. Adapun perhitungan dari net cash flow per bulannya yaitu misalnya usaha buka 30 hari penuh tanpa libur, di mana komponennya adalah pendapatan per hari yaitu 450.000 rupiah, maka hari jual per bulannya ialah 30 hari, jadi pendapatan per bulannya adalah 450.000 rupiah dikali 30 sama dengan 13.500.000 rupiah. Maka pendapatan kotor per bulannya adalah 13.500.000 rupiah. Adapun biaya operasionalnya yaitu yang dikeluarkan selama per bulan yaitu meliputi bahan baku, gaji pegawai, listrik dan transportasi dan promosi. Dapat kita lihat pada tabel di atas, maka total biaya operasional per bulannya adalah 9 juta rupiah. Lalu pada penyusutan aset tetap, di mana neto per harinya rata-rata 450.000 rupiah, pendapatan per bulannya berarti 450.000 rupiah dikali 30 sama dengan 13.500.000 rupiah. Maka pendapatan per tahunnya adalah 13.500.000 rupiah dikali 12, maka 162 juta rupiah. Lalu adapun penyusutan aset tetapnya yaitu menggunakan rumus harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Maka 30 juta dikurang 5 juta dibagi 3 tahun. Maka 8.333.000 per tahun. Adapun sedikit penjelasan tentang nilai residu. Nilai residu adalah nilai sisa dari suatu aset setelah masa pakainya habis, yaitu berapa kira-kira harga jual atau nilai pakai aset tersebut di akhir umur ekonomisnya. Adapun uraian proyeksi laba rugi tahun pertama, yaitu penghasilan. Pendapatan kotor yang dihasilkan yaitu 162 juta rupiah. Lalu ada biaya tunai seperti operasional, gaji, bahan baku, dan promosi itu menghabiskan dana sebesar 108 juta rupiah. Adapun penyusutannya menghabiskan dana sebesar 8.333.000 rupiah dengan total biaya 116.333.000 rupiah. Dengan laba sebelum pajak yaitu 45.667.000 rupiah, dengan pajak 10% maka 4.566.700 rupiah. Dengan laba setelah pajak berarti 41.100.300 rupiah. Berikut saya tampilkan bagaimana cara mencari EAT atau Earning After Tax, yaitu laba setelah pajak. Selanjutnya adalah analisis kelayakan investasi. Payback period, yang dimana menggunakan rumus yaitu investasi dibagi aliran kas masuk bersih tahunan, yang dimana 30 juta dibagi 49.433.300 rupiah, maka hasilnya adalah 0,61 tahun. 0,61 dikali 365 hari sama dengan 223 hari. Jadi dana yang diinvestasikan 30 juta akan kembali seluruhnya setelah beroperasi selama kurang lebih 223 hari, sekitar 7 bulan 13 hari. Lalu selanjutnya ada NPV atau Net Present Value, yang dimana
total PV kas bersihnya adalah Rp180.430.000 dan total PV investasinya adalah 30 juta, maka NPV-nya adalah Rp180.430.000 dikurang 30 juta sama dengan Rp150.430.000. Dan sedikit kita bahas tentang DF atau discount factor adalah DF adalah faktor pengurangan nilai uang di masa depan ke nilai sekarang karena nilai uang hari ini lebih berharga daripada di masa depan. Dapat kita lihat pada tabel di atas sudah saya cantumkan cara mencari DF. Lalu, apa sih gunanya DF? DF ini dikalikan dengan kas bersih tiap tahun agar menghasilkan present value atau PV kas bersih. Kesimpulan analisis kelayakan. Karena nilai NPV positif yaitu sebesar Rp150.430.000 dan payback period kurang dari 1 tahun, maka usaha gerobak listrik minuman keliling yaitu maca keliling dinyatakan layak dijalankan secara finansial dengan potensi keuntungan tinggi dan waktu balik modal yang cepat. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, usaha gerobak listrik minuman keliling yaitu maca keliling dinilai layak dijalankan karena memiliki peluang pasar yang besar, terutama di kalangan muda yang menyukai minuman sehat dan kekinian. Konsepnya didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti gerobak listrik bertenaga baterai dan panel surya, serta sistem kerja yang efisien dengan sumber daya manusia yang sederhana namun terorganisir. Dari sisi keuangan, usaha ini menunjukkan prospek keuangan yang menjanjikan dengan estimasi balik modal dalam waktu 7-9 bulan. Selain berpotensi memberikan keuntungan ekonomi, maca keliling atau maling juga mendukung penerapan energi bersih dan berkelanjutan, sehingga menjaga usaha kreatif dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.